Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bertemu dengan saudara di hari peringatan kemerdekaan negara kita yang ke-79. Ya, tentu kita bersyukur dengan kemerdekaan ini dan kita juga berdoa agar Tuhan berkati bangsa kita, beri keamanan, kenyamanan, dan pulihkan negeri kita semua. Puji Tuhan. Kita melihat satu tokoh Alkitab, yaitu tentang Raja Yosafat. Dia seorang raja, negaranya merdeka. Ya, tetapi bagaimana bisa membangun negara, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, kita lihat ada pada diri seorang raja yang bernama Yosafat. Raja yang mengandalkan Tuhan, ya. Raja, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan, ya. 2 Tawarikh 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita membaca satu ayat dari banyak ayat tentang raja yang bernama Yosafat. Peristiwa pemerintahan Raja Yosafat ditulis dalam 2 Tawarikh, mulai dari pasal 17 sampai pasal 20 ini. Nah, saudaraku, dalam 2 Tawarikh 20 ayat 15 yang kita baca ini, seorang nabi ya, memberitahukan kepada Yosafat, ya, seorang nabi Yahasiel bin Zakaria, dia diutus Tuhan untuk menjawab doa dari Yosafat. Jadi seorang nabi diutus untuk menjawab doa. Waktu itu pemerintahan negara
disebut teokratis, berpusatkan Tuhan. Ya, kalau sekarang di dunia kan demokrasi dan sebagainya. Dulu teokratis, jadi semua menurut aturan Tuhan. Dan Yosafat menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi kalau raja itu turun temurun, ya. Kita di negara Indonesia dulunya terdiri dari berbagai kerajaan. Di Kalimantan ada kerajaan, di Sulawesi ada kerajaan, di Sumatera ada beberapa kerajaan, di Pulau Jawa ada beberapa kerajaan. Nah, pemerintahannya adalah tidak dipilih rakyat, turun temurun. Nah, di Israel juga seperti itu yang terjadi pada masa itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada satu ungkapan tentang kemerdekaan, yaitu mempertahankan atau mengisi kemerdekaan itu lebih sulit daripada memperjuangkannya. Kalau berjuang untuk merdeka, bersatu, ya, bersatu, saudara. Tapi setelah merdeka, yang terjadi apa, saudaraku? Rebutan jadi pemimpin. Ya, rebutan jadi pemimpin. Yosafat adalah raja Yehuda yang menggantikan Raja Asa. Raja Asa itu ayahnya. Saat itu, saudaraku, bangsa Israel terpecah menjadi dua. Yang satu kerajaan Israel, yang satu kerajaan Yehuda. Ya. Jadi kalau saya menyebut bangsa Israel itu bisa di kerajaan Israel, bisa disebut juga di kerajaan Yehuda. Ini satu bangsa, hanya terpecah jadi dua kerajaan. Dua-duanya bangsa Israel, hanya yang satu mengelompokkan diri bernama Yehuda, yang satu mengelompokkan diri bernama Israel. Masing-masing bertuhankan, kalau sekarang mungkin beragama yang sama, yaitu beribadah kepada Allah yang kalau kita umumnya dulu menyebut Yehova. Lalu sekarang lebih populer dengan Yahweh. Yehova Allah Israel atau Yahweh Allah orang Israel, sama menyembah. Dan mereka sama-sama merasa harus tunduk kepada Allah yang mereka sebut Yehova itu. Tetapi saudaraku, dalam perjalanannya mereka mengalami pasang surut. Ya, mengalami naik turun, mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, bukan hanya dalam hal ekonomi, keamanan, tapi juga dalam hal bertuhan, ya, dalam hal keagamaannya, dalam hal kepercayaannya kepada Allah. Nah, Yosafat mewarisi kerajaan ini dengan berbagai keadaan yang rumit, baik dalam pemerintahan maupun dalam kepercayaan. Dalam kepercayaan ini, saudaraku, bangsa Israel, Yehuda itu mulai tidak setia kepada Allah. Mulai menyembah dewa-dewa, berhala-berhala. Dan ini diwarisi oleh Yosafat. Dan jika keadaan ini terjadi, hubungan dengan Tuhan tidak baik, negara pasti tidak baik keadaan ekonominya. Tidak baik keamanannya. Selalu, saudaraku, ketika Israel mulai menyimpang, dia menyembah Baal, menyembah berhala, dan Tuhan membiarkan mereka dalam kesulitan ekonomi, membiarkan mereka dalam kesulitan keamanan, diperangi oleh negara lain, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, tetapi kemudian ketika Yosafat mengambil alih pemerintahan dari bapaknya yang sudah meninggal, Yosafat membawa bangsa itu kembali menyembah Allah. Ini sangat baik, saudaraku. Yosafat membawa Israel, Yehuda kembali beribadah kepada Allah, dan kemudian Allah membela ketika Israel mengalami kesulitan-kesulitan. Ada beberapa hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Kita sedikit
belajar sejarah dari satu raja yang bernama Yosafat. Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Kita baca 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 3. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota berkubu di Yehuda dan pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Perhatikan ayat 3 ini. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ini yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dia memulai saudaraku dengan mencari Allah. Mulai dengan menurut perintahnya. Yosafat tidak berjuang untuk kemerdekaan Yehuda, benar. Tetapi Yosafat berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kita membaca tadi, dia mewarisi satu kerajaan yang jauh dari Tuhan. Tetapi Alkitab menuliskan, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak ayahnya. Jejak leluhurnya, yaitu Daud. Jadi dia melihat kembali ke lebih atas. Bapaknya belangsak, nggak apa-apa deh. Mungkin kakeknya belangsak juga sebagai raja. Dia nggak lihat itu, dia lihat Daud. Beberapa tingkat di atasnya, Daud bisa memerintah dan berhasil karena Daud hidup takut akan Tuhan. Dan inilah kemudian, jejak inilah kemudian yang diikuti oleh Daud, oleh Yosafat. Saudara-saudaraku, pada akhir pemerintahan ayahnya, kerajaan mengalami kemerosotan rohani. Dan Yosafat lihat itu sebagai sesuatu yang harus diperbaiki. Lalu kemudian Yosafat membangun negara diawali dengan pendidikan agama. Ya, ini berbeda ya. Dimulai dengan pendidikan agama. Ingat, bentuk pemerintahannya adalah teokratis. Semua berpusatkan pada Tuhan. Jadi yang dibangun apa saudaraku? Kepercayaan. Ya, ini Yosafat punya keistimewaan ini. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesar, yakni Ben-Hail, Obadjah, Zakaria, Nathanael, dan Mika, dan seterusnya. Ayat 9 saya akan bacakan. Mereka memberi pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Ya. Mereka memberi pelajaran di Yehuda, Israel, dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Jadi dikirim guru-guru agama. Ini program pendidikan agama secara nasional. Ya. Program pendidikan agama secara nasional. Yosafat pilih guru-guru agama, tunjuk guru-guru agama, nabi dan lain sebagainya, kirim ke kota-kota. Dan saudara-saudaraku, dengan cara ini bangsa Israel mulai kembali kepada Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Saudara-saudaraku, Yosafat berhasil mengadakan pendidikan agama secara nasional. Dan ini bukan hanya untuk anak-anak, saudaraku. Jadi bukan buat anak-anak saja, terutama buat orang-orang tua. Kalau ada anak-anak keagamaannya tidak bagus, dia mencontoh siapa, saudara? Orang tua diam semua nih. Kalau anak-anak tidak rajin beribadah, anak-anak secara keagamaannya tidak baik, ya dia mencontoh siapa gitu loh. Dia nggak mencontoh tetangga, tidak. Ya. Kalau dalam keluarga kan ada bapak dan ibu.
Biasanya tuh kalau dulu ibu-ibu itu lebih rajin ke gereja, bapak-bapak enggak. Ya. Israel berhasil dibangun dari orang tua, bapak dan ibu, sampai ke anak-anak. Saudaraku, saya kadang-kadang anak-anak juga bisa jadi contoh buat orang tua. Tidak sedikit saudaraku anak-anak yang jadi contoh buat orang tua. Tidak sedikit. Ya. Kebangkitan yang dialami oleh rakyat Yehuda Israel ini sangat berpengaruh pada kehidupan rakyat. Berpengaruh pada ekonomi, semakin sejahtera. Berpengaruh pada keamanannya jadi lebih baik. Dan kalau kita baca dalam 2 Tawarikh 17 ayat 10-12, saya baca ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota pertahanan. Bapak Ibu Saudara, Yosafat semakin lama semakin kuat, bahkan dikatakan menjadi kuatnya apa saudaraku? Luar biasa. Kehidupan rohani makin baik, berpengaruh pada kehidupan jasmani, pada seluruh aspek kehidupan jasmani. Memang ada pasang surut, tapi ketika kita menyadari itu, kita jaga jangan sampai merosot terlalu jauh, apalagi sampai terjun bebas rohani. Saudaraku, jangan sampai itu terjadi. Dan ketika kita sudah mulai memupuk diri, membangun diri, kita semakin kuat. Saudaraku, aspek kehidupan dipengaruhi kuat oleh pertumbuhan rohani. Coba saudara introspeksi diri sendiri. Ketika saudara rohaninya bagus, hati sejahtera, ekonomi, kenyamanan, ketenangan makin baik. Mungkin berkatnya tidak bertambah, tapi ketenangannya bertambah. Ya. Mungkin berkatnya sedikit bertambah, kesehatannya semakin nampak. Karena hati yang gembira bikin sehat. Amin. Iya. Jadi hati yang gembira bukan hanya obat, tapi hati yang gembira jadi bikin sehat kita. Saudaraku, ketika saudara dan saya hidup takut akan Tuhan, ketika keluarga hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan menyatakan penyertaan. Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Berkat ini bukan hanya soal jasmani, tapi berkat ini juga terutama hal-hal rohani, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, yang kita tahu dari Yosafat adalah dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang raja, tapi dia takut akan Tuhan. Yang kedua, Yosafat mengandalkan Tuhan. Keamanan dan ketenangan Yehuda ternyata satu kali terusik, saudaraku. Ada bangsa-bangsa lain yang gak suka. Itu Yehuda makmur banget, panennya bagus, rakyatnya sejahtera. Nah, saudaraku, zaman dulu kan kalau ada yang makmur itu diserbu, dijarah. Hasil panennya dibawa seperti khotbah 2 minggu kemarin, saudaraku. Hasil panennya diambil. Dan ini terjadi pada kerajaan Yehuda. Dilihat semuanya bagus. Dan ketika semuanya bagus, negara lain iri. Betul? Saudara nggak usah dijelaskan yang kekinian ya, atau perlu saudaraku? Ketika keadaan kita semakin baik, kiri kanan ada yang iri saudaraku? Ada yang bilang, dia kenal pun tidak, tapi bisa nggak suka, gitu kan? Ada ya, karena keadaan yang baik dan lebih baik. Ya. Ada bangsa Amon, ada bangsa lain-lainnya, kita rampok aja dia, enak aja dia makmur. Lalu mereka bersekutu, saudaraku. Mereka bersekutu untuk menyerang Yosafat dan kerajaannya.
Tapi saudaraku di sini lihat saudaraku. Tadi kita membaca Yosafat itu punya tentara yang kuat dan kuatnya apa saudaraku? Tadi kita baca kuatnya luar, Alkitab mencatat kuatnya luar biasa loh saudaraku. Tapi kemudian saudaraku kita lihat ternyata ketika mau diserang dia tidak langsung melawan, saya kuat, tidak. Tapi kita membaca tadi saudaraku, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Saudaraku, biasanya seorang baru ingat atau cari Tuhan ketika sudah terjadi masalah dan tidak mampu menghadapi, baru cari Tuhan. Ya. Tetapi Yosafat tidak. Seumur hidupnya dia memang terus-menerus mencari Tuhan. Ia memang selalu mencari Tuhan, ia selalu mengandalkan Tuhan dan mengajarkan rakyat untuk mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Itu Yosafat. Jadi dia mengandalkan Tuhan terus-menerus. Lalu ada pengakuan ketika mendengar masalah itu akan terjadi, serangan itu akan terjadi. Ada pengakuan dalam 2 Tawarikh 20 ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ini pengakuan Yosafat, saudaraku. Pengakuan Yosafat yang benar-benar hebat. Dia kuat, tetapi dia mencari Tuhan. Ada ayat yang tidak terketik saudaraku. Saya akan bacakan 2 Tawarikh 20 ayat 3. Ayat 3. Ya. Ayat 1 sampai 4 maksudnya, tapi saya baca ayat 3. Jadi ketika mendengar akan diserang, ini yang dilakukan Yosafat. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Yehuda berkumpul, mereka datang, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi ini saudaraku yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika dengar akan diserang oleh Bani Amon dan sekutunya, yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan. Dia kuat, kekuatannya luar biasa. Tapi ketika dia mendengar ada serangan, dia mencari Tuhan. Dia takut. Takutnya apa saudaraku? Kalau enggak bersama Tuhan dia takut. Saudaraku, lalu dia minta orang Israel berpuasa. Bukan hanya Yosafat yang diminta berpuasa. Ya. Pengakuan tadi penting saudaraku. Yang ketiga puasa. Ya. Seruan tersebut dipatuhi oleh Yehuda, seruan tersebut dipatuhi oleh rakyat. Saudaraku, mereka berdoa dan berpuasa. Berkumpul, berdoa dan berpuasa. Memang biasanya kalau udah kepepet begitu ya. Tapi tidak dengan Yosafat. Memang dia biasa melakukan, dia cari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia mencari Tuhan, dia menyembah Tuhan. Saudaraku, yang dilakukan Yosafat mengajarkan kepada kita, janganlah merasa takut menghadapi semua, tapi juga jangan merasa kuat dan hebat. Jangan takut menghadapi itu semua, sebab kita punya Tuhan. Tapi jangan merasa kuat dan hebat. Saya raja, saya punya tentara. Apa itu Bani Amon? Kecil. Apa itu Bani Moab? Kecil. Enggak, saudaraku. Yosafat tidak seperti itu. Dia mencari Tuhan. Dia serukan doa puasa, menunjukkan bagaimana raja dan rakyat mengandalkan Tuhan. Ya, jadi yang dilakukan oleh Yosafat mengajarkan pada kita, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, walaupun mungkin kita punya alasan untuk itu.
Saudaraku, kalau saudara punya uang, berapapun yang dibutuhkan, saudara bisa mampu membayar kalau saudara punya uang. Tapi jangan sampai karena saudara mampu membayar, lalu tidak mengandalkan Tuhan. Iya, ini satu contoh real, saudaraku. Mungkin kita punya alasan, karena kita punya kedudukan. Tapi ketika ada masalah, apakah jabatan kedudukan itu bisa menyelesaikan? Ya. Kalau dulu terkenal dengan memo ya. Kalau kita punya saudara pejabat, cari kerja dulu ya. Cari kerja atau perlu sesuatu, bikinin memo dengan sepotong surat, kita bawa ke satu pejabat lain. Wah, direkomendasi untuk ini dan itu, saudaraku. Mungkin kita punya fasilitas itu, mungkin kita bisa seperti itu, tapi belajar dari Yosafat, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, cari Tuhan, andalkan Tuhan saja. Amin. Pertolongan dinyatakan, saudaraku. Sebagai jawaban doa, Allah berjanji tadi dalam pembacaan kita, Dia akan berperang dan memberi kemenangan. Saat terjadi peperangan, ini luar biasa, saudaraku. Tuhan bertindak, Tuhan menepati janjinya dengan cara yang ajaib ketika Dia memberikan kemenangan kepada Israel. Caranya berbeda banget. Minggu lalu kita nyanyi, Tuhan punya cara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Saudaraku, dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22 sampai 24. Itu kalau kita melihat, saudaraku, cara Tuhan menolong Israel, Tuhan membuat penghadang-penghadang di perjalanan musuh. Dan kemudian, saudaraku, yang terjadi adalah mereka saling serang satu sama lain. Ayat 24 saya baca, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, tempat peperangan ya saudaraku, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ya, saudaraku, Tuhan membuat mereka bermusuhan satu dengan yang lain dan saling bunuh. Dan ketika orang Israel datang, mereka sudah selesai. Ada mayat bergelimpangan. Tidak ada satupun yang terluput. Saudaraku, inilah yang dikatakan, ya, Mazmur 60 ayat 14, bukan 40, saudaraku. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Ya. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Allah sendiri bertindak ketika kita berserah, menyembah dan memuji Allah. Maka Ia bertindak berperang untuk kita dan menginjak segala lawan kita. Allah kita lebih hebat, amin. Allah kita lebih dahsyat, amin. Yang terakhir saudaraku, kemenangan di lembah pujian. Iya. 2 Tawarikh 20 ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Bapak Ibu Saudara, peperangan itu sendiri tidak berlangsung lama. Sebab dengan cara yang ajaib Allah menghadang mereka dan membuat mereka saling membunuh satu sama lain. Bahkan ketika Yosafat tiba di lokasi, mereka menemukan begitu banyak mayat bergelimpangan. Jadi peperangan itu ada satu lembah. Mereka menyerang di lembah itu dan ketika mereka sampai, saudaraku, mayat bergelimpangan seperti yang kita baca tadi. Kemudian saudaraku, yang dilakukan oleh Yosafat dan tentaranya adalah mengambil barang-barang. Namanya menjarah. Yosafat dan rakyatnya
ambil barang-barang itu. Orangnya udah mati. Jadi barang-barangnya dijarah. Saudara tahu Alkitab menulis 3 hari menjarahnya, saudaraku. 3 hari. Dan itu berkat buat orang Israel. 3 hari menjarah. Dan hari keempat kita baca tadi, mereka berkumpul di lembah pujian. Karena sudah menjarah begitu banyak 3 hari, mereka capek dan haus, saudaraku. Dan kemudian dia minum, saudaraku. Gitu ya. Iya. Dan pada hari yang keempat, saudaraku, mereka berkumpul. Dan tempat mereka berkumpul itu disebut dengan lembah pujian. Coba ayatnya, apa namanya? Teksnya. Nah, lembah pujian dalam bahasa Ibrani itu beraka. Ya, beraka valley. Lembah pujian. Saudaraku, mereka menang. Jadi lembah tempat peperangan itu jadi lembah kemenangan. Dan dia sebut lembah pujian. Kenapa? Karena di tempat mereka menang itulah mereka memuji Tuhan. Di tempat mereka menang itulah mereka menyembah Allah. Di tempat mereka menang itulah mereka memuji Tuhan. Ya, tempat berkumpul untuk berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kita kemenangan. Saudara, ketika saudara dapat berkat, ketika saudara terima kemenangan, ketika saudara disembuhkan, saudara, pernahkah saudara membangun lembah pujian? Ya. Di tempat saudara bergumul hebat, di tempat saudara berdarah-darah dan meneteskan air mata, di tempat itulah seharusnya kita langsung menaikkan pujian dan menyembah Tuhan. Kita menaikkan syukur di sana. Kenapa, saudaraku? Jadi tanda. Banyak kita tidak menandai berkat Tuhan. Kita lebih menandai kesukaran kita. Saudaraku, kalau suruh cerita kesukaran sama berkat, banyak mana yang saudara bisa ceritakan? Banyak mana? Banyak kesukaran. Yang kita terima dalam hidup banyak berkat atau kesukaran? Jawabnya kayaknya kurang semangat. Jangan-jangan berkat kemarin sudah lupa, saudaraku. Karena besarnya kesukaran hari ini. Kan seperti itu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu buatlah tanda. Ketika Samuel memimpin Israel, terus menang, bisa melewati satu masa yang sulit. Dia taruh batu, dikasih nama Eben Heser. Sampai di sini Tuhan tolong saya. Ya. Sampai di sini Tuhan tolong saya. Yakub dalam pelariannya, saudaraku, di tengah ketakutannya seorang diri, lalu dia berdoa, dia taruh batu, saudaraku, di Betel. Batu itu di Betel, saudaraku, dijadikan tanda buat dia. Dia akan kembali ke batu itu lagi nanti kalau Tuhan tolong. Saudaraku, kita punya tanda apa dengan Tuhan? Saudaraku, kita punya tanda apa? Tandailah. Saudaraku, saat Tuhan beri kita kemenangan, saat Tuhan beri kita kesembuhan, saat Tuhan beri kita pertolongan, saat Tuhan beri kita berkat, buatlah tanda. Tandai. Ya, tandai agar kita bisa selalu ingat. Kita manusia yang gampang lupa, betul? Ya. Betul apa betul? Saudaraku, kita ini gampang lupa. Ya. Lupa yang baik-baik. Lupa kepada yang pernah berbuat baik. Bahkan Tuhan yang selalu berbuat baik pada kita, kadang kita juga lupakan itu. Buatlah tanda. Buatlah lembah pujian. Agar kita selalu ingat bahwa kemenangan dan berkat yang ada pada kita, kemerdekaan dan kenyamanan yang ada pada kita sampai hari ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan.
Amin. Buatlah tanda. Saya nggak tahu cara saudara membuat tanda. Gitu. Masing-masing punya cara untuk mengingat, betul? Masing-masing punya cara untuk mengingat. Sehingga kita ingat ya bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Tapi dalam semuanya itu, dalam semua perjalanan hidup, dalam semua sukar dan senang, dalam suka dan duka, dalam semuanya itu Tuhan campur tangan. Dan kemudian saudaraku, Tuhan memberi kemenangan. Dan dikatakan di sini kita lebih dari pemenang. Pernah kalah enggak? Pernah. Jadi katanya kalau mau cepat jalan aja sendiri. Kesandung jatuh, bangun sendiri. Tapi kalau mau jauh, berjalanlah sama-sama. Kan gitu ya, berjalanlah bareng-bareng. Kenapa? Karena dalam perjalanan ada banyak ini dan itu yang kita alami. Nah, kalau kita mau jauh maraton, saudaraku, ayolah bergandengan tangan, bangun kemerdekaan gereja, bangun kemerdekaan keluarga, bangun kemerdekaan bangsa. Mungkin kita tersandung jatuh, ayo bantu angkat. Terus berjalan sampai akhir. Lebih dari pemenang, poinnya saudaraku. Ya, memang kita lebih dari pemenang, tapi ingat, pagi ini firman Tuhan mau dari semua pertolongan Tuhan atau setiap pertolongan Tuhan, buatlah tanda. Amin. Buatlah lembah pujian di sana. Buatlah lembah kemenangan di sana. Saudara akan ingat, semakin kita ingat pertolongan Tuhan, semakin kita kuat dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Negeri kami. Kalau kita bicara negeri kami Indonesia, mungkin itu terlalu besar. Tapi kita juga harus berdoa bagi negeri kita. Bagi pemulihannya, bagi kemakmuran dan kesejahteraan negeri kita. Negeri kami, itu bisa keluarga kita. Itu bisa hidup kita dan keluarga. Biar kita berdoa buat negeri kita, keluarga kita. Supaya Tuhan hadir dan memulihkan. Negeri kami, itu bisa berarti gereja. Di mana kita berbakti bersama agar Tuhan pulihkan. Haleluya, haleluya. Yes. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
ditinggikan atas seluruh, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan luar biasa baik untuk kami. Tuhan, pulihkan negeri kami Indonesia. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi di esok-esok hari, baik pasca pemilu presiden dan nanti akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah ya Tuhan. Tuhan, tolonglah negeri kami. Tuhan, tolonglah agar terpilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang mengasihi rakyat, pemimpin yang memikirkan kemakmuran rakyat. Tuhan, tolong negeri kami, biar di hari kemerdekaan Indonesia ini, bangsa Indonesia sama-sama bersehati berdoa untuk pemulihan negeri kami. Amin. Kami berdoa Tuhan, untuk negeri kami, keluarga kami. Tuhan, Engkau menolong ya Tuhan, pulihkan keluarga kami, pulihkan keluarga kami, berkati dengan limpah keluarga kami. Kami yakin damai sejahtera dan berkat jasmani rohani limpah ketika Tuhan pulihkan keluarga kami. Pulihkan gereja kami ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, tolong. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan selalu berkati dan hadir di tempat ini. Tuhan mendengar doa di tempat ini. Biar gereja ini terus Tuhan pulihkan, berkati. Kirimkan jiwa-jiwa baru untuk beribadah. Kirimkan anak-anak-Mu Tuhan untuk melayani di sini. Sehingga gereja ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Dan Tuhan dipermuliakan. Biar jemaat bersahati terus menerus untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk kemajuan negeri kami, gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua yang hadir, pulihkanlah ya Tuhan, biar di hari kemerdekaan ini kami semua mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Hati kami tidak lagi terbelenggu oleh berbagai hal, tapi dibebaskan dan hati kami penuh dengan damai sejahtera. Hati kami dipulihkan penuh dengan sukacita dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang baik dan Tuhan mengasihi kami. Kami berdoa buat keluarga Koafen, buat istri dan anak-anaknya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Tuhan sudah panggil Koafen pulang ke sorga. Kami bersyukur punya rekan, punya kenalan seperti Koafen yang sangat peduli pada gereja kami. Dan biarlah mahkota tersedia bagi Koafen di sorga sana. Tuhan menolong keluarganya, memberi kekuatan dan memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir dengan sukacita dan damai sejahtera, biar di masa raya hari kemerdekaan ini kami pun mengalami sukacita kemerdekaan negara kami, sukacita kemerdekaan keluarga kami, sukacita kemerdekaan gereja kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat dan juga acara-acara berikut Tuhan memberkati hadir di tengah kami, memberi sukacita dan memberikan keakraban kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, korban persembahan anak-anak-Mu, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, balaskan berlipat ganda agar Tuhan makin disayang dan dimuliakan oleh jemaat Tuhan. Terima kasih, saudara yang kasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.